everyone, Marini Audia here and welcome to my video. Today I will review the journal with the title Risk Assessment and Risk Management Review of Recent Advances on their Foundation. Journal by Terje was published on December 21st, 2015 for midterm exam assessment for the Information System Security course. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai jurnalnya, bagaimana kalau kita mengenal lebih dalam mengenai jurnalnya? Mengenai tentang bagaimana latar belakangnya, apa tujuannya, dan apa saja pembahasan yang ada di dalamnya. Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa terdapat sejarah panjang mengenai penilaian dan manajemen resiko, yakni sekitar 2400 yang lalu. Orang Athena yang sekarang merupakan ibu kota dari Yunani mulai menunjukkan kemampuan mereka untuk menilai resiko sebelum mengambil keputusan. Namun, pada bidang ilmiah, penilaian dan manajemen resiko baru diketahui sekitar 30-40 tahun yang lalu melihat dari berbagai jurnal, penelitian, dan konferensi pertama yang membahas mengenai ide dan prinsip tentang bagaimana menilai dan mengelola resiko dengan tepat. Ide dan prinsip tersebut sampai saat ini masih menjadi dasar atau fondasi praktik penilaian dan manajemen risiko, yang kemudian terdapat metode, pendekatan, dan teknik analisis baru yang lebih canggih yang dikembangkan dan digunakan di sebagian besar sektor masyarakat. Penerapan dan perkembangan metode, pendekatan, dan teknik analisis tersebut antara lain yakni respon dosis, penilaian risiko ekologis, material nanoscale, rekayasa dan infrastruktur, penilaian paparan, analisis mikroba, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan dan hukum risiko, serta keamanan dan pertahanan. Kemudian, pada jurnal ini disebutkan bahwa resiko memiliki dua tugas utama. Yang pertama, yakni melakukan penilaian dan manajemen resiko untuk mempelajari dan menangani resiko yang disebabkan oleh aktivitas spesifik. Kemudian, tugas yang kedua yakni melakukan penelitian dan pengembangan resiko terkait konsep, teori, kerangka, pendekatan, prinsip, metode, dan model untuk memahami, menilai, mengkarakterisasikan, mengkomunikasikan, mengelola, atau mengatur resiko. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa resiko adalah cara kita memahami dunia serta menilai dan mengelola dunia tersebut. Adapun tujuan yang disebutkan pada jurnal tersebut adalah tinjauan terhadap kemajuan terkini yang telah dicapai di bidang risiko dengan fokus khusus pada ide dan pemikiran fundamental yang membentuk penelitian risiko generik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terdapat pada jurnal. Nah, pada jurnal tersebut terdapat 5 poin pembahasan utama. Yang pertama, bidang dan ilmu resiko. Yang kedua, konseptualisasi resiko. Yang ketiga, ketidakpastian dalam penilaian resiko. Yang keempat, prinsip dan strategi manajemen resiko. Yang kelima adalah masa depan penilaian dan manajemen resiko. Pembahasannya pertama yakni bidang dan ilmu resiko. Sesuai yang disebutkan pada latar belakang bahwa terdapat dua tugas bidang resiko. Yang pertama adalah tugas untuk mempelajari dan menangani resiko dari aktivitas spesifik. Artinya, tugas ini bertujuan untuk menyelesaikan resiko-resiko yang ada.
Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan penelitian dan pengembangan resiko generik terkait dengan konsep, teori, kerangka kerja, pendekatan, prinsip, metode, dan model untuk memahami, menilai, mengkarakterisasikan, mengkomunikasikan, dan mengolah atau mengatur resiko. Berarti tujuan dari tugas ini adalah menciptakan suatu metode baru atau mengembangkan suatu metode baru. Pada poin pembahasan yang pertama juga terdapat subbab sains pengetahuan dan pengambilan resiko, di mana di dalamnya ketiga hal tersebut saling berkaitan untuk pengambilan suatu resiko yang ditunjukkan dengan alur tersebut. Pertama, evidence. Evidence merupakan tahap pengumpulan data dan informasi, kemudian data dan informasi tersebut diuji dan dianalisis untuk memberikan sebuah bukti. Nah, kemudian masuk tahap knowledge base. Bukti yang dianggap benar kemudian akan dianalisis lebih lanjut oleh ahli terkait dari bidang bukti tersebut. Kemudian masuk tahap board risk evaluation. Nah, kemudian hasil analisis dievaluasi kembali oleh ahli untuk menyimpulkan apa saja resiko yang mungkin terjadi di bidang tersebut. Kemudian tahap decision make review. Setelah resiko berhasil disimpulkan oleh ahli, maka sekarang adalah tahap dari stakeholder untuk melihat resiko apa saja yang berada di bidangnya. Dan masuk tahap decision, yakni pengambilan keputusan mengenai tindakan yang ditetapkan atau dipilih dalam menghadapi resiko yang telah disebutkan tadi pada bidangnya. Nah, kemudian pada penelitian ini juga terdapat pembahasan mengenai arti pengetahuan yang merujuk pada dua arti, yakni pertama, keahlian dan keterampilan, yang berarti pengetahuan adalah cara untuk melakukan sesuatu, kemudian yang kedua adalah keyakinan yang dibenarkan, berarti pengetahuan didapatkan dari metodologi, tinjauan, pengalaman, serta penggunaan. Masuk pada poin kedua, yakni konseptualisasi resiko. Pada poin ini membahas mengenai cara mendefinisikan resiko agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada poin ini, peneliti mendefinisikan resiko berdasarkan rangkuman dari Society for Risk Analysis, yakni resiko didefinisikan melalui hubungan tiga hal, yakni aktivitas, konsekuensi, dan ketidakpastian. Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok pada organisasi atau perusahaan. Kemudian konsekuensi adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Kemudian ketidakpastian adalah ketidakpastian dampak tersebut. Jadi dampak tersebut tidak bisa diukur, besar kecilnya tidak diketahui positif atau negatifnya. Atau adapun menurut ISO yang merupakan standar keamanan sistem informasi mendefinisikan resiko sebagai dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Kemudian pada penelitian ini dijelaskan pengukuran resiko menggunakan matriks C, Q, dan K. Membahas mengenai matriks C, Q, dan K, matriks C yang berarti konsekuensi yang ditentukan dari aktivitas. Kemudian Q adalah ukuran ketidakpastian suatu konsekuensi. Kemudian K adalah pengetahuan latar belakang yang mendukung antara C dan Q. Pada poin ini penulis juga menyampaikan kritiknya, di mana terdapat cara dalam memahami dan mendeskripsikan resiko hanya didasarkan pada ketidakpastian. Hal ini dinilai oleh penulis mengakibatkan implikasi yang serius bagi manajemen resiko dan pengambilan keputusan. Karena itu, diperlukan kerangka kerja yang menjelaskan perbedaan antara konsep resiko secara keseluruhan dan bagaimana konsep tersebut diterapkan pada kemudian memasuki pada poin ketiga yang membahas mengenai ketidakpastian dalam penilaian resiko. Pada jurnal ini penulis menuliskan bahwa konsep
ketidakpastian resiko telah ada dan dibahas secara intensif mulai tahun 1970, 1980 hingga saat ini. Dan pada jurnal ini juga disebutkan terdapat dua jenis ketidakpastian, yakni yang pertama adalah ketidakpastian aleatoris yang merupakan ketidakpastian dalam analisis risiko yang mewakili variasi data. Kemudian ketidakpastian ini dapat ditangani dengan probabilitas dengan frekuensi relatif pembatas. Kemudian ketidakpastian yang kedua yakni ketidakpastian epistemik yang merupakan ketidakpastian yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Ketidakpastian ini cukup susah untuk diatasi dengan probabilitas karena kurangnya pengetahuan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan angka probabilitas. Pada penelitian ini juga dijelaskan oleh penulis kapan probabilitas subjektif tidak dapat digunakan, yakni ketika latar belakang pengetahuan kurang. Adapun solusi yang diberikan oleh penulis yakni menyarankan dengan pendekatan alternatif seperti teori kemungkinan dan teori bukti dengan memasangkan probabilitas dengan ukuran kualitatif tentang kekuatan pengetahuan. Pembahasan pada poin keempat, jurnal, yakni prinsip dan strategi manajemen resiko. Pada poin ini, penulis melakukan peninjauan dua hal penting dalam manajemen resiko, yakni yang pertama adalah resiko utama strategi manajemen yang tersedia, yang kedua adalah struktur resiko proses manajemen. Pada poin pertama dijelaskan tiga strategi utama yang digunakan untuk mengelola resiko, yakni strategi berbasis informasi, strategi berbasis kehati-hatian atau pencegahan, dan strategi diskursif. Adapun pada poin kedua, struktur resiko proses manajemen strategi dibagi menjadi langkah-langkah sesuai dengan standar ISO 31000, seperti menetapkan konteks resiko, mengidentifikasi situasi dan peristiwa, melakukan analisis sebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa, membuat penilaian tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dan konsekuensinya, mengevaluasi resiko, serta penanganan resiko. Kemudian pada poin ini juga dijelaskan manajemen resiko berkaitan erat dengan kebijakan dan analisis kebijakan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai prinsip atau rencana untuk memandu dalam pengambilan keputusan dan mencapai hasil yang diinginkan. Pengembangan dan penerapan kebijakan dapat dilalui melalui 6 tahapan, yakni yang pertama identifikasi masalah, menghasilkan alternatif dan analisis, proses yang mencakup aspek-aspek seperti pengembangan instrumen kebijakan, konsultasi, musyawarah dan koordinasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Terakhir, ada poin prinsip dan strategi manajemen mengenai hal-hal yang harus ada dalam penetapan prinsip dan strategi manajemen resiko, seperti prinsip kehati-hatian, kekokohan, ketahanan, ketidakpastian besar dan mendalam, kejutan angsa hitam, kriteria resiko, dan perspektif integratif. Penjelasan pada poin terakhir yakni masa depan penilaian dan manajemen resiko. Penulis mengungkapkan bahwa saat ini penilaian resiko sudah mapan dalam situasi dengan data yang cukup banyak dan batasan yang jelas untuk penggunaannya. Statistik dan alat-alat probabilistik telah dikembangkan dan memberikan dukungan pengambilan keputusan yang berguna untuk berbagai jenis aplikasi. Namun, keputusan risiko semakin banyak berkaitan dengan situasi yang dicirikan oleh ketidakpastian dan kemunculan hal-hal baru yang besar. Situasi seperti ini membutuhkan berbagai jenis pendekatan dan metode, dan ini merupakan tantangan utamanya. Maka dari itu, perlu mengembangkan lebih lanjut penilaian resiko yang mampu menangkap tantangan-tantangan yang terkait dengan dimensi pengetahuan manajemen resiko dan dinamika resiko. Selain itu, diperlukan untuk penelitian dan pengembangan yang mendasar guna memperoleh metode pemodelan dan analisis yang memadai.